Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina maulana Muhammad. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, rabbi faqqihna wa faqqih ahlana wa qarabatilana fi dinina, amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, perkenalkan ya anak-anakku. Nama Ibu Romlah, saya asli Taman Sari, tepatnya di Dusun Perbalan ya. Sebelumnya saya ucapkan selamat datang ya kepada anak-anakku di kelas 10 MA Darul Hikmah. Semoga walaupun dengan keadaan seperti ini, pandemi ini yang masih COVID ini, semoga kita bisa tetap belajar, semangat, dan kalian bisa menjadi orang-orang yang bermanfaat bagi keluarga dan juga masyarakat di sekitar kita ya. Baik anak-anakku, untuk materi kali ini yaitu ukhuwah watoniyah ya. Ukhuwah watoniyah. Kita belajar bersama, monggo ya. Jadi ukhuwah ini adalah bermakna persaudaraan. Jadi kata dasarnya itu akhun, saudara ya. Kemudian dijamak menjadi ukhuwah. Sedangkan waton itu adalah tanah air atau tempat kelahiran. Jadi ukhuwah watoniyah ini merupakan konsep persaudaraan yang berlandaskan tanah air, berlandaskan nasionalisme, tempat kelahiran, kampung halaman. Secara garis besar, ukhuwah watoniyah ini memiliki arti persaudaraan sebangsa meskipun tidak satu keyakinan, tidak satu ras dan juga suku. Karena memang kita berada di bangsa Indonesia ini kan kita sudah diayomi dengan Bhinneka Tunggal Ika kan seperti itu. Jadi berbeda-beda tapi tetap sama. Nah, ukhuwah Islamiyah, ukhuwah watoniyah ini Nabi pernah bersabda, ada sabda Nabi yaitu hubbul waton minal iman. Jadi kalau seseorang mencintai sesama saudara setanah air, itu sebagian dari iman. Berarti dia mempunyai suatu iman dan sebagiannya itu adalah mencintai tanah air, seperti itu. Atau dalam firman Allah itu disebutkan walau syaa, bismillahirrahmanirrahim, walau sya'allahu laja'alakum ummatan wahidatan walakin liyabluwakum fima atakum wastabiqul khairat. Jadi Allah itu menciptakan kamu tidak pada satu golongan, tapi Allah itu menciptakan bermacam-macam. Bagaimana kalian bisa berlomba-lomba di dalam mencari kebaikan, berbuat kebaikan. Atau seperti ini, hubbul waton ini bisa apa ya, kalau menurut saya manusia itu diciptakan, Nabi Adam dulu itu diciptakan dari berbagai segumpal darah. Jadi diciptakan dari segumpal tanah. Diciptakan dari segumpal tanah. Dan tanah yang dijadikan Nabi Adam itu diambil dari segala penjuru. Misalkan dari Indonesia, dari negeri ini, dari Jepang, dari India, dan kepala manusia itu, kepala Nabi Adam itu dibuat dari tanah yang diambil dari tanah Mekah. Kalau kita ingat sejarah tersebut, berarti jelas bahwa kita itu berasal dari berbagai macam wilayah. Jadi tanah itu kemudian dikumpulkan, dibentuklah yang namanya Nabi Adam, dibentuklah manusia seperti kita ini, dibentuklah, kemudian ditiupkanlah ruh dan akhirnya Nabi Adam bisa bernafas. Itu proses penciptaan Nabi Adam. Jadi kalau kita pikir secara mendalam, berarti sangat tidak etis, sangat tidak
bijaksana kalau kita tidak menghargai yang namanya persaudaraan. Karena kita sudah asalnya Nabi Adam itu diciptakan dari segumpal tanah yang diambil dari seluruh penjuru dunia. Jadi hubbul waton ini, ukhuwah watoniyah ini sangatlah perlu kita terapkan ya, perlu kita jaga demi yang namanya kita mencintai tanah air seperti kalau kita ingat proses penciptaan Nabi Adam tersebut. Ya. Bagaimana? Misalkan ada satu pertanyaan, bagaimana contoh ukhuwah watoniyah jika kita dalam kehidupan sehari-hari? Kalau bukan berarti harus cinta tanah air harus dengan berperang ya, tidak seperti itulah. Tidak semuanya pas digariskan kocak cinta tanah air berperang melawan penjajah seperti itu. Jadi contoh watoniyah dalam kehidupan sehari-hari itu bisa kita aplikasikan dengan saling menghormati dan menghargai manusia. Kenapa kita harus mengaplikasikan seperti itu? Karena manusia ini adalah saudara. Dengan menghormati manusia, menghargai sesama, maka pertikaian tidak akan pernah ada. Yang namanya manusia kan mempunyai prinsip atau pilihan masing-masing seperti itu. Misalkan saat ini seperti di Taman Sari ada pemilihan kepala desa, jadi kan mempunyai hak masing-masing. Si A lebih senang pada yang ini, si B lebih senang pada yang ini. Itu hak manusia. Jadi kalau kita hubbul waton, kita maka harus menghargai dan menghormati apa yang mereka putuskan. Tidak harus kita memaksakan kehendak kita, tidak. Jadi aplikasinya yang pertama adalah menghormati dan menghargai manusia. Atau bisa juga dengan ikut serta dalam kegiatan gotong royong. Tetangga mecek rumah, nyanter, nolongin ngateng kaju, ngangkok genteng, atau ada tetangganya sedang kifayah kena musibah, jadi kita ke sana menguatkan mereka. Itu adalah bentuk daripada sebuah jalinan persaudaraan dan masuk pada kategori hubbul waton seperti itu. Jadi menjaga hubbul waton ini sangatlah penting karena dengan menjaga hubbul waton, menjaga kerukunan, maka kita sama halnya menjaga keutuhan bangsa. Karena cinta tanah air, cinta kampung halaman akan terwujud kerukunan dalam masyarakat sebangsa dan tanah air. Jadi kalau kita cinta kampung halaman, kita tak tukaran di tetanggana. Kita saling menghargai, cinta tanah air, cinta kampung halaman, tak tukaran ben tetanggana. Istilahnya kerukunan di dalam desa, kerukunan di dalam tetangga akan terwujud. Bila kita sudah seperti itu, maka manfaat dari hubbul waton ini adalah mengurangi permusuhan antara satu sama yang lain ya. Terus bisa juga memperbanyak sanak saudara atau teman. Dan juga yang paling penting pokok yang paling penting dengan hubbul waton ini, menjaga kerukunan ini, kita akan disayang oleh Allah karena memperpanjang tali silaturahmi. Jadi kita akan termasuk orang-orang yang dicintai oleh Allah karena kita selalu menjaga kerukunan, tak atau karan bentetangkena ya. Jadi itu sekilas yang bisa Ibu sampaikan sedikit, semoga bermanfaat. Pesan terakhir Bu Guru, tetap jaga kesehatan, banyak-banyak berdoa, semoga kita terhindar dari apa yang telah terjadi saat ini ya.
Terima kasih banyak. Akhiran, kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.